Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Al-Marisa Madani Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok stabilitas obat dengan dosen pengampu Dr. Apoteker Nurul Afrianti Yusuf, SFAM MSc. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 16 orang, masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Oke, langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Oke, saya Dimas. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Dimas Yudi Satriaji, NIM 2301850. Kemudian ada Brand Banking Yatandi 2301818. Sylvia Tumanan 2301848. Cornelia Palembangan 2301864. Cynthia Sumatika Sari 2301825, Mafiratul Aulia 2301855, Nurafifa Amalia Bages 2301820, Rahayu Nandasari 2301856, Dewa Ayu 2301819, Debbie Stefani 2301861, Ulfariani 2301844, Nur Kolbi Aziza 2301868, Afifah Fadiratul Nur 2301860, Dita Wildana 2301833, Ramlan Faris 2301810, Suhara 2301831. Kami kelompok 3 akan membahas tentang materi Q1D, Q1E, dan Q1F. Pedoman ICH. Pedoman ICH adalah suatu pedoman yang membahas tentang desain studi lengkap. Desain studi lengkap merupakan sebuah desain yang sampelnya untuk setiap kombinasi semua faktor didesain diuji di semua titik waktu. Desain yang diperkecil merupakan desain yang sampelnya untuk setiap kombinasi faktor tidak semuanya diuji di semua titik waktu. Desain yang diperkecil dapat menjadi alternatif yang sesuai untuk desain lengkap jika melibatkan beberapa faktor desain. Setiap desain yang diperkecil harus memiliki kemampuan untuk memprediksi periode ulang atau masa simpan secara memadai. Sebelum didesain diperkecil, perlu dipertimbangkan asumsi tertentu dan harus dinilai serta dibenarkan. Baik, saya akan membahas tentang desain yang diperkecil dapat diterapkan dalam studi stabilitas formal untuk sebagian jenis produk obat. Namun, diperlukan justifikasi tambahan khususnya untuk sistem penghantaran obat yang kompleks yang berpotensi memiliki banyak interaksi antara obat dan perangkat. Pada studi zat obat, penggunaan metrizin memiliki keterbatasan dan berekletin umumnya tidak relevan. Oleh karena itu, penerangan desain yang diperkecil harus dibenarkan dengan baik. Dalam beberapa kasus, kondisi yang dijelaskan dalam pedoman ini sudah cukup sebagai justifikasi, namun dalam kasus lain diperlukan justifikasi tambahan yang lebih rinci tergantung pada data pendukung yang tersedia. Saat menerapkan metrizin, penting untuk mempertimbangkan variabilitas data dan stabilitas produk berdasarkan data pendukung yang ada, sehingga keputusan yang diambil dapat memberikan hasil yang valid dan dapat diandalkan dalam studi stabilitas. Pertama, faktor desain. Faktor desain ini merupakan suatu variabel-variabel seperti ketersediaan, ukuran wadah, dan volume sediaan yang digunakan dalam perancangan studi untuk melihat pengaruhnya terhadap stabilitas produk, di mana faktor-faktor ini diuji untuk memastikan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi daya tahan atau umur simpan suatu produk. Yang kedua, pertimbangan dan risiko dalam desain. Dalam metode ini, uji dilakukan pada kondisi ekstrim atau pada suhu tinggi untuk memperkirakan stabilitas produk pada kondisi menengah.
Jika salah satu kondisi ekstrim tidak lagi dipasarkan, desain studi tetap bisa digunakan untuk kondisi menengah. Tetapi, studi stabilitas pada kondisi ekstrim yang akan dipasarkan harus tetap dilakukan setelah persetujuan. Nah, sebelum menerapkan metode ini, penting untuk mengevaluasi dampaknya pada masa simpan produk. Jika stabilitas kondisi ekstrim berbeda, maka stabilitas kondisi menengah harus dianggap tidak lebih lama dibandingkan pada kondisi ekstrim yang paling tidak stabil, sehingga produk yang dihasilkan tetap aman dan sesuai dengan standar. Penerapan desain yang direduksi. Yang pertama, breathing. Breathing adalah desain jadwal stabilitas sedemikian rupa sehingga hanya sampel yang tidak ekstrim faktor desain tertentu, misalnya kekuatan ukuran wadah atau isi, yang diuji pada semua titik waktu seperti desain penuh. Desain tersebut mengasumsikan bahwa stabilitas setiap tingkat menengah diwakili oleh stabilitas titik ekstrim yang diuji. Yang kedua, faktor desain. Faktor desain adalah variabel, misalnya kekuatan, ukuran wadah, dan isi, yang akan dievaluasi dalam desain studi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Ketiga, kekuatan. Breathing dapat diterapkan pada penelitian dengan beberapa kekuatan dari formulasi yang identik atau sangat terkait, contohnya kapsul dengan kekuatan berbeda yang dibuat dengan ukuran sumbat pengisi yang berbeda dari campuran bubuk yang sama, tablet dengan kekuatan yang berbeda yang diproduksi dengan mengompresi sejumlah granulasi yang sama, dan larutan oral dengan kekuatan yang berbeda dengan formulasi yang hanya berbeda dalam ekspresi minor, misalnya pewarna perasa. Keempat, ukuran penutup dan isi wadah. Kehati-hatian harus diambil untuk memilih ekstrim dengan membandingkan berbagai karakteristik sistem penutup wadah yang dapat mempengaruhi stabilitas produk. Karakteristik ini meliputi ketebalan dinding wadah, geometri penutup, rasio luas permukaan terhadap volume, rasio ruang bebas terhadap volume, laju permeasi uap, air atau laju permeasi oksigen per unit dosis atau volume pengisian unit. Dalam pertimbangan desain dan potensi risiko, jika setelah memulai penelitian salah satu ekstrim tidak lagi diharapkan untuk dipasarkan, desain penelitian dapat dipertahankan untuk mendukung intermediate yang dikelompokkan. Komitmen harus diberikan untuk melakukan studi stabilitas pada ekstrim pasca persetujuan yang dipasarkan. Sebelum desain bracketing diterapkan, efeknya pada periode tes ulang atau estimasi umur simpan harus dinilai. Jika stabilitas ekstrim tidak ditunjukkan berbeda, intermediate harus dianggap tidak lebih stabil daripada yang paling stabil, yaitu umur simpan untuk intermediate tidak boleh melebihi untuk yang paling tidak stabil ekstrim. Dengan mempertimbangkan desain dan potensi risiko secara menyeluruh, maka dapat mengembangkan produk yang lebih berkualitas tinggi, mengurangi kemungkinan masalah di kemudian hari, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pendekatan quality by design memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan manajemen risiko yang lebih efektif dalam proses pengembangan suatu produk. Matriks adalah desain jadwal stabilitas sedemikian rupa sehingga sebagian kecil sampel terpilih dari jumlah total sampel yang mungkin untuk semua kombinasi faktor yang akan diuji pada titik waktu tertentu. Pada titik waktu berikutnya, sebagian sampel lain untuk semua kombinasi faktor yang akan diuji desain tersebut mengasumsikan bahwa kombinasi faktor yang akan diuji atau stabilitas setiap sampel yang diuji menggambarkan stabilitas semua sampel pada titik waktu tertentu. Perbedaan dalam sampel untuk produk obat yang sama harus diidentifikasi sebagaimana misalnya mencakup berbagai kelompok, kekuatan yang berbeda, berbagai ukuran sistem penutup wadah yang sama, dan mungkin dalam beberapa kasus sistem penutup wadah yang berbeda.
baik saya akan menjelaskan mengenai penerapan dan tingkat pengurangan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika merencanakan suatu desain matriks. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan mengenai variabilitas data. Variabilitas data ini sering juga disebut mengenai penyebaran data. Ini merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar atau seberapa jauh nilai-nilai data berbeda atau bervariasi satu sama lain. Dengan kata lain, variabilitas menggambarkan tingkat keragaman atau ketidakseragaman dalam suatu kumpulan data. Kemudian yang kedua yaitu mengenai stabilitas produk yang diharapkan. Stabilitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristik aslinya dalam jangka waktu tertentu di bawah kondisi penyimpanan dan penggunaan tertentu. Dengan kata lain, produk yang stabil adalah produk yang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam hal ini yaitu seperti identitas, kekuatan, kemurnian, dan kualitasnya selama masa simpan. Stabilitas ini sangat penting untuk menjamin mutu, keamanan, dan efektivitas suatu produk atau obat. Kemudian ketersediaan data pendukung. Ini merupakan pilar penting dalam pengambilan keputusan, di mana ketersediaan data pendukung mengacu pada sejauh mana data yang relevan dan akurat dapat diperoleh untuk mendukung suatu klaim, analisis, atau keputusan. Nah, data pendukung ini bertindak sebagai bukti empiris untuk memperkuat argumen yang diajukan. Kemudian perbedaan stabilitas produk dalam suatu faktor atau antar faktor, di mana stabilitas produk ini merupakan kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristik aslinya dalam jangka waktu tertentu di bawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang telah disarankan. Perbedaan stabilitas dalam suatu faktor, ketika kita berbicara mengenai perbedaan stabilitas satu faktor, itu dimana kita membandingkan bagaimana suatu produk merespon perubahan pada faktor yang spesifik. Misalnya suhu, pada suhu dimana produk A mungkin lebih stabil pada suhu rendah dibandingkan suhu tinggi, sedangkan produk B itu mungkin lebih stabil pada suhu ruang. Kemudian perbedaan stabilitas antar faktor. Nah, ketika kita membandingkan stabilitas antar faktor, kita dapat melihat bagaimana faktor yang berbeda mempengaruhi stabilitas produk yang satu atau berbeda. Misalnya perbandingan antara suhu dan kelembapan, di mana contohnya suatu makanan mungkin lebih cepat rusak jika disimpan pada suhu yang tinggi dan kelembapan tinggi dibandingkan jika disimpan pada suhu yang rendah dan kelembapan yang rendah. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah kombinasi faktor dalam penelitian. Potensi resiko dalam desain matriks estimasi masa simpan. Mengurangi jumlah data dalam desain matriks bisa membuat estimasi masa simpan jadi lebih pendek dan kurang akurat dibandingkan desain yang lengkap. Desain ini mungkin tidak mampu mendeteksi pengaruh penting atau interaksi sehingga bisa mengakibatkan data yang salah dalam estimasi masa simpan. Jika terlalu banyak kombinasi faktor yang dihilangkan, kita mungkin tidak bisa memperkirakan masa simpan untuk kombinasi yang hilang itu. Yang berikutnya kita masuk dalam pedoman ICH atau Q1E. Panduan tentang evaluasi dan analisis statistik data stabilitas yang disediakan dalam pedoman induk bersifat singkat dan terbatas cakupannya. Pedoman induk menyatakan bahwa analisis regresi merupakan pendekatan yang tepat untuk menganalisis data stabilitas kuantitatif untuk estimasi periode uji ulang atau masa simpan dan merekomendasikan agar uji statistik untuk penyatuan batch dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,25. Namun, pedoman induk hanya mencakup sedikit detail dan tidak mencakup situasi di mana beberapa faktor terlibat dalam studi desain penuh atau desain terbatas. Pedoman ini merupakan perluasan dari pedoman yang disajikan dalam bagian evaluasi pedoman induk. Berikut penjelasan mengenai stabilitas obat, mengenai tujuan pedoman ICH atau QII
yaitu yang pertama, pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi tentang cara menggunakan data stabilitas obat yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dirinci dalam pedoman ICH, KIA atau R, Stability Testing of New Drug, Statins, dan produk untuk mengusulkan periode uji ulang atau masa simpan. Dalam pendaftaran pedoman ini menjelaskan kapan dijadikan tujuan pedoman ICH atau KIE. Ruang lingkup pedoman evaluasi data stabilitas. Pedoman ini membahas cara mengevaluasi data stabilitas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan produk obat baru. Pedoman ini memberikan saran untuk menentukan masa uji ulang dan masa simpan untuk obat yang disimpan pada atau di bawah suhu ruangan. Studi stabilitas dapat dilakukan dengan desain faktor tunggal atau multifaktor, serta desain penuh atau tereduksi. Studi ini harus mengikuti aturan dari pedoman utama yang bertujuan untuk menetapkan masa simpan dan petunjuk penyimpanan berdasarkan pengujian minimal 3 kelompok produk. Variabilitas antara kelompok mempengaruhi kepercayaan bahwa produk yang akan diproduksi di masa depan akan tetap memenuhi standar serta kualitas selama masa simpan yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya yang terdapat pada pedoman ICH W1F, yaitu penyajian data. Data untuk semua atribut harus disajikan dalam format yang sesuai, misalnya tabular, grafik, dan naratif. Dan evaluasi data tersebut harus disertakan dalam aplikasi. Nilai atribut kuantitatif pada semua titik waktu harus dilaporkan sebagaimana diukur, misalnya pengujian sebagai persentase klaim label. Jika analisis statistik dilakukan, prosedur yang digunakan dan asumsi mendasari model harus dinyatakan dan dibenarkan. Selanjutnya, ringkasan hasil analisis statistik dan atau penyajian grafik data jangka panjang dalam bentuk tabel harus disertakan. Selanjutnya, ekstrapolasi. Ekstrapolasi adalah praktik penggunaan kumpulan data yang diketahui untuk menyimpulkan informasi tentang data masa mendatang. Ekstrapolasi untuk memperpanjang periode uji ulang atau masa simpan di luar periode yang dicakup oleh data jangka panjang dapat diusulkan dalam aplikasi, khususnya jika tidak ada perubahan signifikan yang diamati pada kondisi dipercepat. Apakah ekstrapolasi data stabilitas sesuai atau tidak bergantung pada tingkat pengetahuan tentang pola perubahan, kesesuaian model matematika apapun, dan keberadaan data pendukung yang relevan. Setiap ekstrapolasi harus dilakukan sedemikian rupa sehingga periode uji ulang atau masa simpan yang diperpanjang berlaku untuk batch mendatang yang dirilis dengan hasil pengujian yang mendekati kriteria penerimaan rilis. Selanjutnya, evaluasi data untuk periode uji ulang. Nah, data stabilitas untuk setiap atribut harus dinilai secara berurutan untuk zat obat atau produk yang ditujukan untuk penyimpanan pada suhu ruangan. Penilaian ini harus dimulai dengan perubahan yang signifikan pada kondisi yang dipercepat, dan jika sesuai, pada kondisi antara akan berlanjut melalui tren dan variabilitas data jangka panjang. Jika tidak ada perubahan yang signifikan pada kondisi antara, maka ekstrapolasi masa simpan dapat dilakukan berdasarkan data jangka panjang. Nah, ketika data tidak dapat dianalisis secara statik, maka masa simpan yang diusulkan dapat ditambah hingga 3 bulan di luar data jangka panjang. Namun, ketika data dapat dianalisis secara statik, maka masa simpan yang diusulkan bisa diperpanjang 1-5 kali periode data jangka panjang, tetapi maksimal yang diberikan itu 6 bulan. Nah, ketika terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi antara, maka masa simpan tidak boleh melebihi periode yang dicakupkan oleh data jangka panjang. Nah, evaluasi data uji ulang atau estimasi masa simpan. Nah, ketika penyimpanan dalam lemari pendingin, data produk yang disimpan dalam lemari pendingin ini bisa dievaluasi menggunakan prinsip yang sama dengan produk yang disimpan pada suhu ruang. Tetapi pohon keputusan di lampiran A dapat digunakan sebagai panduan. Nah, kondisi akselerasi tanpa perubahan signifikan jika data jangka panjang
dan dipercepat menunjukkan sedikit perubahan dan variabilitas rendah, maka masa simpan dapat diperpanjang hingga 1,5 kali dari data jangka panjang. Tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan tanpa memerlukan analisis statik. Nah, jika ada perubahan atau variabilitas, masa simpan dapat diperpanjang hingga 3 bulan. Jika data jangka panjang bisa dianalisis secara statik, tetapi tidak dilakukan, atau data jangka panjang tidak bisa dianalisis secara statik, tetapi didukung oleh relevan. Nah, jika data dianalisis statik dan didukung data relevan, maka masa simpan bisa diperpanjang hingga 1,5 kali, tidak boleh lebih dari 6 bulan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai perubahan signifikan yang terjadi pada kondisi akselerasi dalam pengujian masa simpan. Jika kita menemukan perbedaan yang signifikan antara hasil pengujian pada 3 bulan dan 6 bulan, kita harus menetapkan periode pengujian ulang berdasarkan data jangka panjang. Hal ini penting karena ekstrapolasi dari data jangka pendek tidak dianggap akurat. Selain itu, jika data jangka panjang menunjukkan variabilitas, kita mungkin perlu melakukan analisis statistik untuk memverifikasi periode pengujian ulang yang diusulkan. Kita juga harus mempertimbangkan dampak dari penyimpangan jangka pendek yang mungkin terjadi selama pengiriman atau penanganan produk. Untuk itu, pengujian tambahan pada satu batch produk dalam kondisi akselerasi selama periode yang lebih pendek dari 3 bulan dapat dilakukan untuk mendukung analisis kita. Pendekatan ini sangat penting untuk memastikan keakuratan dan keamanan produk yang kita uji. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk zat obat atau produk yang disimpan dalam freezer. Periode pengujian ulang atau masa simpan harus didasarkan pada data stabilitas jangka panjang, karena tidak ada kondisi penyimpanan dipercepat yang sesuai. Maka perlu dilakukan pengujian pada satu batch produk pada suhu lebih tinggi, seperti 5 derajat Celcius kurang lebih 3 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius selama periode yang cukup. Hal ini penting untuk menilai dampak dari penyimpangan suhu jangka pendek yang mungkin terjadi selama pengiriman atau penanganan produk. Untuk zat obat atau produk yang ditujukan untuk penyimpanan di bawah minus 20 derajat, penentuan periode pengujian ulang atau masa simpan harus didasarkan pada data stabilitas jangka panjang. Penilaian ini dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik dari masing-masing produk. Pendekatan statistik umum. Pendekatan statistik umum dalam konteks pedoman ini merupakan cara untuk menganalisis dan memprediksi stabilitas produk farmasi menggunakan data statistik, sehingga dapat dihasilkan estimasi masa simpan atau periode pengujian ulang yang akurat dan dapat diandalkan. Pertama, tujuan analisis statistik. Analisis statistik dilakukan untuk menganalisis data produk jangka panjang yang bertujuan untuk memastikan produk tetap sesuai selama masa simpan. Yang kedua, analisis regresi. Analisis regresi ini digunakan untuk manipulasi data stabilitas atribut kuantitatif dalam menentukan masa simpan atau periode pengujian ulang produk farmasi. Jenis hubungan antara atribut dan waktu menentukan apakah data perlu ditransformasi untuk analisis regresi linear. Hubungan ini bisa berbentuk linear ataupun non-linear pada skala aritmatika ataupun logaritmik. Jika pola data lebih kompleks, maka regresi non-linear seringkali lebih cocok untuk mencerminkan hubungan yang sebenarnya. Yang ketiga, metode statistik yang digunakan. Metode statistik untuk analisis data stabilitas harus mempertimbangkan desain studi stabilitas.
agar hasil estimasi masa simpan atau periode pengujian ulang produk dapat diinterpretasikan secara valid. Pendekatan ini bisa diterapkan pada satu batch atau beberapa batch, asalkan database yang digabungkan dengan uji statistik yang sesuai. B1. Analisis data untuk satu batch. Secara umum, hubungan antara atribut kuantitatif tertentu dan waktu diasumsikan bersifat linier. Satu gambar, menunjukkan garis regresi untuk pengujian produk obat dengan kriteria penerimaan atas dan bawah masing-masing 105% dan 95% dari klaim label dengan data jangka panjang 12 bulan dan masa simpan yang diusulkan selama 24 bulan. Dalam contoh ini, batas keyakinan 95% dua sisi untuk rata-rata diterapkan karena tidak diketahui sebelumnya apakah pengujian akan meningkat atau menurun seiring waktu. Misalnya, dalam kasus produk berbasis air yang dikemas dalam wadah semi-permeable, batas keyakinan bahwa memotong kriteria penerimaan bawah pada 30 bulan, sedangkan batas keyakinan atas memotong kriteria penerimaan atas hingga nanti. Oleh karena itu, masa simpan yang diusulkan selama 24 bulan dapat didukung oleh analisis statistik pengujian, asalkan rekomendasi dalam bagian 2,4 dan 2,5 diikuti. Bila data untuk atribut dengan kriteria penerimaan atas dan bawah saja dianalisis, batas keyakinan 95% sepihak yang sesuai untuk rata-rata direkomendasikan. Gambar 2 menunjukkan garis regresi untuk produk degradasi dalam produk obat dengan data jangka panjang 12 bulan dan masa simpan yang diusulkan 24 bulan, di mana kriteria ini penerimaan tidak lebih dari 1,4%. Batas keyakinan 95% sepihak atas untuk rata-rata perpotongan dengan kriteria penerimaan pada 31 bulan. Oleh karena itu, masa simpan yang diusulkan 24 bulan dapat didukung oleh analisis statistik dalam produk degradasi, asalkan rekomendasi dalam bagian 2,4 dan 2,5 diikuti. Jika pendekatan di atas digunakan nilai rata-rata atribut kuantitatif, misalnya pengujian produk degradasi, dapat diharapkan tetap berada dalam kriteria penerimaan hingga akhir periode pengujian ulang atau masa simpan pada tingkat kepercayaan 95%. Pendekatan yang dijelaskan di atas dapat digunakan untuk memperkirakan periode pengujian ulang atau umur simpan untuk satu batch individual atau berapa batch bila digabungkan secara uji statistik yang sesuai dijelaskan dalam bagian B2 hingga B5. Untuk analisis data studi satu faktor desain penuh, untuk zat obat atau produk obat yang tersedia dalam satu kekuatan dan satu ukuran wadah atau isi, periode uji ulang atau masa simpan umumnya diperkirakan berdasarkan data stabilitas dari minimal 3 kelompok. Saat menganalisis data dari studi satu faktor hanya kelompok dan desain lengkap, dua pendekatan statistik dapat dipertimbangkan. Tujuan pendekatan pertama adalah untuk menentukan apakah data dari semua batch mendukung periode pengujian ulang atau umur simpan yang diusulkan. Tujuan pendekatan kedua, pengujian untuk penggabungan adalah untuk menentukan apakah data dari berbagai kelompok dapat digabungkan untuk perkiraan keseluruhan periode pengujian ulang atau umur simpan tunggal. Mengevaluasi apakah semua batch mendukung periode pengujian ulang atau masa simpan yang diusulkan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengevaluasi apakah periode uji ulang atau masa simpan yang diestimasikan dari semua batch lebih panjang dari yang diusulkan. Periode uji ulang atau masa simpan untuk masing-masing batch harus diestimasikan terlebih dahulu menggunakan prosedur yang telah ditetapkan. Jika untuk masing-masing batch memiliki periode uji ulang atau masa simpan yang diestimasikan lebih lama dari yang diusulkan, maka periode uji ulang atau masa simpan yang diusulkan secara umum akan dianggap tepat selama mengikuti panduan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara umum, tidak perlu melakukan uji ketergabungan atau
mengidentifikasi model yang paling tereduksi. Namun, jika satu atau lebih periode uji ulang atau masa simpan yang diestimasikan lebih pendek dari yang diusulkan, uji ketergabungan dapat dilakukan untuk menentukan apakah batch dapat digabungkan untuk memperkirakan periode uji ulang atau masa simpan yang lebih lama. Selanjutnya yaitu uji penyatuan nomor batch. Itu menggunakan analisis kovariansi. Nah, sebelum menggabungkan data dari beberapa kelompok untuk memperkirakan periode uji ulang atau masa simpan, uji statistik pendahuluan harus dilakukan untuk menentukan apakah garis regresi dari kelompok yang berbeda memiliki kemiringan yang sama dan intercept waktu nol yang sama. Analisis kovariansi atau ANCOVA dapat digunakan di mana waktu dianggap sebagai kovariat untuk menguji perbedaan dalam kemiringan dan intercept garis regresi di antar kelompok. Setiap pengujian ini harus dilakukan dengan menggunakan tingkat yang signifikansinya 0,25 untuk mengimbangi daya rendah yang diharapkan dari desain karena ukuran sampel yang relatif terbatas dalam studi stabilitas formal yang umum. Metode lainnya yaitu prosedur statistik 26. Selain yang dijelaskan di atas dapat digunakan dalam estimasi periode uji ulang atau masa simpan. Misalnya jika memungkinkan untuk memutuskan terlebih dahulu perbedaan yang dapat diterima dalam kemiringan atau dalam periode uji ulang, rata-rata atau masa simpan di antara kelompok, prosedur yang tepat untuk menilai kesetaraan dalam kemiringan atau atau dalam periode uji ulang rata-rata atau masa simpan dapat digunakan untuk menentukan penyatuan data. Namun prosedur tersebut harus dievaluasi kembali dan dibenarkan secara prospektif dan jika sesuai didiskusikan dengan otoritas regulasi. Sebuah studi simulasi dapat berguna jika berlaku untuk menunjukkan bahwa sifat statistik dari prosedur alternatif yang dipilih itu sesuai. Analisis data untuk studi desain bracketing. Kita bisa menggunakan cara statistik dari bagian B.3 untuk menganalisis data stabilitas dari studi desain bracketing. Misalnya, untuk produk yang memiliki 3 kekuatan S1, S2, dan S3 dan 3 ukuran yaitu P1, P2, dan P3, hanya 2 ukuran ekstrim seperti P1 dan P3 yang diuji sehingga menghasilkan 6 set data. Data bisa dianalisis secara terpisah untuk setiap kombinasi atau digabungkan sebelum memperkirakan masa simpan. Desain bracketing menganggap bahwa stabilitas ukuran atau kekuatan di antara ukuran ekstrim sama dengan stabilitas pada ukuran ekstrim itu sendiri. Jika stabilitas pada ukuran ekstrim berbeda, ukuran di antara dianggap tidak lebih stabil daripada ukuran yang paling lemah. Tidak ada perhitungan antara ukuran ekstrim P1 dan P3, jadi jika P1 kurang stabil, masa simpan P2 tidak boleh lebih dari P1. Yang berikutnya kita masuk dalam pedoman ICH atau Q1E. Panduan tentang evaluasi dan analisis statistik data stabilitas yang disediakan dalam pedoman induk bersifat singkat dan terbatas cakupannya. Pedoman induk menyatakan bahwa analisis regresi merupakan pendekatan yang tepat untuk menganalisis data stabilitas kuantitatif untuk estimasi periode uji ulang atau masa simpan dan merekomendasikan agar uji statistik untuk penyatuan batch dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,25. Namun, pedoman induk hanya mencakup sedikit detail dan tidak mencakup situasi di mana beberapa faktor terlibat dalam studi desain penuh atau desain terbatas. Pedoman ini merupakan perluasan dari pedoman yang disajikan dalam bagian evaluasi pedoman induk. Berikut pedoman ICH atau EKIE.
menjelaskan pendekatan tentang cara menggunakan data stabilitas obat yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dirinci dalam pedoman ICH KIE atau R, Stabilitas Testing of Drug, New Stabilitas Testing. Pedoman induk ICH menyediakan paket data stabilitas untuk wilayah tripartit, meliputi Jepang dan Amerika Serikat, di zona iklim 1 dan 2. Paket data ini juga bisa digunakan untuk pendaftaran di negara lain dalam zona iklim tersebut. Namun, untuk zona iklim 3 dan 4, beberapa kondisi penyimpanan perlu disesuaikan. WHO juga memiliki pedoman stabilitas penyimpanan sediaan farmasi yang relevan termasuk rekomendasi untuk pengujian keempat di zona iklim tersebut. Untuk zona iklim 3 dan 4, suhu penyimpanan yang disarankan adalah 30 derajat Celcius dengan kelembapan 65% dan ini juga bisa menjadi alternatif untuk zona iklim 1 dan 2. Oke, selanjutnya pedoman. Kelanjutan pedoman orang tua. Pedoman ini harus digunakan bersama dengan pedoman induk dan lampiran yang diterbitkan selanjutnya, yaitu Q1B, Q1C, Q1D, Q1E, dan Q5C. Dalam rekomendasi, pedoman induk dan lampiran harus diikuti kecuali jika ada alternatif khusus yang dijelaskan dalam pedoman ini. Nah, adapun bagian-bagian berikut dari pedoman induk dapat dianggap umum di wilayah manapun di dunia dan tidak direproduksi di sini, yaitu pengujian stres, pemilihan batch, spesifikasi sistem, penutup kontainer, frekuensi pengujian, dan kondisi penyimpanan untuk zat obat atau produk dalam lemari es, kondisi penyimpanan untuk zat obat atau produk dalam freezer, komitmen stabilitas, evaluasi, dan pernyataan atau pelabelan. Kondisi penyimpanan. Pada kasus tertentu, kondisi penyimpanan untuk uji stabilitas jangka panjang dan dipercepat itu direkomendasikan pada zona 3 dan zona 4. Zona 3 merupakan kondisi cuaca panas kering dan zona 4 merupakan kondisi cuaca panas lembab. Suhu pada zona 3 dan zona 4 ini berkisar antara 30 derajat hingga 40 derajat Celcius dengan kelembapan 5%. Nah, pada kondisi ini tidak ada produk antara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi penyimpanan produk obat berbahan dasar air yang dikemas dalam wadah semi-permeabel. Kondisi penyimpanan untuk produk obat berbahan dasar air yang dikemas dalam wadah semi-permeabel itu diatur berdasarkan zona iklim 3 dan zona iklim 4, yang dimana zona iklim 3 ini merupakan tempat yang memiliki iklim panas dan juga kering, sedangkan untuk zona iklim 4 itu merupakan tempat yang memiliki zona iklim panas dan juga lembab. Nah, kondisi penyimpanannya diatur berdasarkan kondisi penyimpanan jangka panjang dan kondisi penyimpanan dipercepat. Untuk kondisi penyimpanan jangka panjang, produk obatnya disimpan pada suhu 30 derajat Celcius dengan toleransi plus minus 2 derajat Celcius dengan konsentrasi kelembapan RH-nya sebesar 35% dengan toleransi plus minus 5%. Nah, pengujiannya biasanya dilakukan selama 12 bulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk obat tetap stabil dan efektif selama masa simpan yang diharapkan. Nah, kondisi penyimpanan yang kedua yaitu kondisi penyimpanan dipercepat, yang dimana produk disimpan pada suhu 40 derajat Celcius dengan toleransi plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembapan relatifnya itu tidak lebih dari 25% dengan toleransi 5%. Pengujiannya biasanya dilakukan selama 6 bulan. Nah, pengujian pada kedua kondisi ini memungkinkan perusahaan farmasi untuk memperkirakan stabilitas produk di berbagai lingkungan dan juga memastikan keamanan serta kualitas dari produk hingga masa akhir simpannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya mempertimbangkan kelembapan relatif
dalam pengujian stabilitas produk. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan laju kehilangan air adalah dengan mengalihkan laju kehilangan air pada kelembapan alternatif pada suhu yang sama menggunakan rasio laju kehilangan air. Rumusnya yaitu 100 dikurang dari persen kelembapan referensi dibagi dengan 100 kurang persen kelembapan alternatif. Nah, bisa dilihat pada tabel di sebelah saya bahwa rasio tingkat kehilangan air pada suhu tertentu menunjukkan pada kelembapan 65% rasio tersebut itu 1,9 dan pada 75% rasio ini meningkat menjadi 3,0. Nah, pendekatan ini membantu memperkirakan kehilangan air yang valid pada kondisi penyimpanan yang berbeda dan memastikan produk tetap berada dalam batas spesifikasinya. Sebagai kelanjutan dari presentasi sebelumnya, kita perlu mempertimbangkan langkah-langkah tambahan jika produk obat tidak memenuhi kriteria penerimaan saat disimpan pada suhu 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius dan kelembapan 65% plus minus 5%. Ada 3 opsi yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita dapat memperpendek periode pengujian ulang atau umur simpan produk. Yang kedua, kita bisa menggunakan sistem penutupan wadah yang lebih protektif untuk menjaga obat tetap aman. Yang ketiga atau yang terakhir, penting untuk menambahkan peringatan di label agar pengguna tahu cara menyimpan produk dengan benar. Semua langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas obat dan keamanan obat. Dan yang terakhir adalah pertimbangan tambahan. Jika tidak dapat dibuktikan bahwa zat obat atau produk obat akan tetap berada dalam kriteria penerimaan ketika disimpan pada suhu 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius atau 65% kelembapan udara rendah atau plus minus 5% RH. Selama periode pengujian ulang atau umur simpan yang diusulkan, ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah periode pengujian ulang atau umur simpan yang harus dipersingkat. Dan yang kedua adalah penutupan wadah yang harus lebih protektif. Dan yang terakhir adalah peringatan tambahan dalam pelabelan suatu obat atau produk obat. Ketiganya ini perlu dipertimbangkan untuk menjamin suatu kualitas obat atau produk obat yang akan dibuat. Dan berikut adalah referensi yang telah kami gunakan. Itulah video presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan ilmu untuk kita semua. Saya Dimas undur diri. Thank you for watching and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.